Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita bertemu lagi di awal semester ini. Setelah semester lalu kita selesai mempelajari satu bab dari 9 bab dari kitab Abhidhamma Sanggaha, ya. Saya harap Anda sudah membacanya ulang lagi, mendengarkan ulang lagi, ya. Buku sedang diedit, mudah-mudahan 1-2 bulan bisa terbit, ya. Kita akan segera umumkan. Satu chapter aja 350 halaman. Satu bab saja itu. Jadi itu nanti akan jadi bulky sekali, akan menjadi buku yang tebal besar sekali nanti untuk 9 bab. Karena kitab Abhidhamma Sanggaha kan ada 9 bab, ya. Tetapi saya yakin gitu, karena saya sudah merasakannya, bahwa pada saat Anda mempelajari, menguasai Abhidhamma, ya, maka pemahaman Anda tentang Buddhism akan menjadi sangat bagus, ya. Karena akan membantu kita untuk memperbaiki pandangan-pandangan kita yang masih salah, ya toh? Seperti yang sudah kita pelajari di semester lalu, ya. Jadi pandangan yang salah tentang apa? Tentang aku, tentang diri, ya. Karena Abhidhamma itu disebut sebagai paramatta desana, paramatta desana. Ya, saya harap Anda mulai familiar lah dengan kata-kata Pali. Paramatta itu artinya tertinggi, hakiki, gitu, ya. Jadi saya akan review aja nih kelas apa yang sudah kita pelajari semester lalu tentang kesadaran. Mudah-mudahan saya bisa merangkumnya di dalam 1 jam ini. Saya akan coba rangkum poin-poin penting yang harus Anda pahami, gitu ya. Pertama adalah tentang realitas, ya. Anda harus mulai bisa membedakan bahwa menurut Buddhism ada 2 jenis realitas, ya. Realitas yang bersifat konvensional, ya, dan juga realitas yang hakiki atau paramatta dhamma, ya. Dhamma, kata dhamma kalau huruf D-nya kecil itu bisa bermakna macam-macam, bisa sebagai realitas, bisa sebagai keadaan, sebagai apapun, gitu ya. Tapi biasanya kalau di dalam buku-buku Buddhis, kalau dhamma itu D-nya itu kapital, D besar itu artinya ajaran Buddha. Tapi kalau D-nya kecil itu bisa berarti apa saja. Jadi paramatta dhamma itu bisa diartikan sebagai realitas yang hakiki, gitu, ya. Jadi 2 realitas. Kenapa Anda harus paham 2 realitas ini? Ya, karena Abhidhamma, ya, adalah ajaran yang akan memberikan kepada Anda, memperkuat pandangan benar Anda bahwa sesungguhnya, ya, yang benar-benar eksis, yang benar-benar ada di alam semesta ini ya hanyalah paramatta dhamma ini, gitu. Makanya di dalam syair yang pertama kan dikatakan dari sudut pandang paramatta hanya ada 4 realitas yang hakiki, kan Anda ingat ya, itu syair pertama itu kira-kira seperti itu, yaitu apa? Citta, cetasika, rupa, nibbana, ya. 4 realitas hakiki nanti akan saya jelaskan. 3 yang pertama itu disebut sebagai sangkata dhamma atau realitas yang berkondisi. Artinya apa realitas yang berkondisi? Citta, cetasika, rupa itu adalah realitas yang tidak bisa berdiri sendiri, muncul sendiri tanpa sebab, tidak bisa.
Dia hanya muncul kalau ada sebab dan kondisi yang sudah terpenuhi sehingga dia muncul. Ya, itu berkondisi artinya. Tapi nibbana, realitas hakiki yang keempat itu adalah aksangkata dhamma, tidak berkondisi. Ya, dia tidak tergantung pada apapun. Ya, dan juga dia tidak muncul, tidak lenyap juga. Nah, kembali lagi. Jadi di dalam alam semesta ini Abhidhamma membagi realitas menjadi dua kelompok besar, yaitu realitas konvensional dan realitas hakiki. Realitas konvensional itu adalah realitas yang ada benar, tetapi hanya sebatas kesepakatan saja, kesepakatan manusia saja. Tapi sesungguhnya tidak ada, gitu ya. Segala sesuatu di luar cita, cetasika, rupa, nibbana, di luar empat itu adalah realitas konvensional. Mudah kan untuk memahaminya kan? Bolpen, kita sudah konvensi, sudah mengadakan konvensi di masa lalu bahwa benda seperti ini dikatakan sebagai bolpen gitu. Benda seperti ini dikatakan sebagai buku, ya. Jadi ada buku, tetapi Anda harus tahu bahwa ini hanya konvensional saja. Di dalam pemahaman puncak pengertian yang paling hakiki, sesungguhnya bolpen, buku tidak ada. Ya. Yang ada apa nanti? Yang ada realitas hakiki, yaitu rupa. Kita belum belajar rupa. Nanti di bab ke-6 dari Abhidhamma Sanggaha kita belajar rupa. Ya, ada 28 jenis rupa. 4 elemen besar maha bhuta, yaitu Padawi, Apo, Tejo, Wayo, elemen tanah, air, api, dan juga elemen angin atau udara. Nah, ini terdiri dari elemen-elemen itu, dan juga mungkin nanti ada materi sekundernya juga, ya. Nah, tapi kenapa kita tidak bisa melihat ini? Tidak bisa melihat para mata dharmanya, tidak bisa melihat realitas hakikinya. Kenapa? Karena batin kita masih tertutup oleh awidja atau ketidaktahuan. Kalau Anda masih ingat di kelas semester lalu saya katakan di kitab tafsir dijelaskan awidja, apa yang disebut ketidaktahuan, ya. Jadi ketidaktahuan itu adalah satu cetasika yang senantiasa mengejar hal-hal yang konvensional. Awija tidak mau mengejar hal-hal yang bersifat hakiki. Para mata dhamma, dia mengejar hal-hal yang konvensional, ketidaktahuan, ya. Jadi ini yang membuat kita terikat pada samsara. Ada dua akar dari samsara, satu awija dan satunya lagi tanha atau nafsu, keinginan. Jadi awija dan tanha ini adalah dua akar samsara. Selama kita tidak berhasil menghancurkan dua akar samsara ini, maka kita akan terus terlahir di dalam samsara, karena akarnya masih ada terus, ya. Kemanapun kita pergi, kita akan terus lahir lagi, dan terus akan mengalami duka, penderitaan. Nah, apa yang dimaksud para matta lalu? Ya, kenapa Abhidhamma ini menjadi penting? Karena tadi di awal saya katakan Abhidhamma ini penting karena Abhidhamma adalah para mata desana, ajaran tentang realitas yang hakiki. Jadi Anda akan belajar tentang segala realitas hakiki sampai detil. Kenapa realitas hakiki ini harus Anda pelajari sampai sedetil ini? Karena realitas hakiki ini nanti yang akan menjadi objek meditasi vipassana Anda. Ya. Terutama tiga yang pertama yang berkondisi, yaitu cita, cetasika, rupa, itu adalah objek meditasi kita. Ya. Kenapa konvensional tidak bisa, realitas konvensional tidak bisa menjadi objek meditasi kita? Kenapa? Satu, karena ini tidak eksis sesungguhnya. Kedua, karena dia tidak mempunyai sabhawa lakkhana, tidak mempunyai karakteristik individual. Ya. Jadi karakteristik individual itu seperti ini. Kalau bentuk rupa atau materi elemen tanah, itu karakteristik individualnya apa? Atau karakteristik alamiahnya apa elemen tanah itu? Keras dan lunak, ya. Kemudian elemen air, apa karakteristik individualnya? Kohesi, ya. Kemudian juga menetes itu, ya, karakternya. Kemudian elemen api, karakteristiknya panas atau dingin, ya. Elemen udara, karakteristiknya dia mensupport,
Tubuh kita ini bisa berdiri tegak karena disupport, didukung oleh elemen angin, udara, ya, wayo. Kemudian tangan kita bisa bergerak karena ada elemen angin, udara, wayo, dhatu. Ya, kemudian bibir juga ini bisa bergerak, Anda bisa berjalan, ini semua karena elemen angin atau udara, ya. Nah, itu yang disebut sebagai sabhawa, karakteristik alamiah. Jadi masing-masing dari paramata atau realitas hakiki itu mempunyai karakteristik individual atau karakteristik alamiahnya sendiri-sendiri, ya. Sehingga kalau Anda mempunyai pengetahuan tentang abhidhamma, Anda akan mulai melihat dengan jelas, yang ini tadi muncul, yang kemudian cepat sekali lenyap. Kemudian elemen ini muncul, kemudian lenyap. Elemen ini muncul, kemudian lenyap. Paham? Kenapa? Karena Anda sudah paham karakteristik individualnya, gitu. Ya, kalau Anda tidak paham karakteristik individualnya, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan kesan tentang anicca, dukkha, anatta, tentang ketidakkekalan, kemudian penderitaan dan juga bukan diri, tidak ada. Tubuh misalkan. Ya, kalau kita ini tubuh ini kan sebenarnya kan hanya kebenaran konvensional saja, karena kebenaran hakikinya adalah elemen-elemen tadi dan juga materi yang bersifat sekunder. Kita belum belajar, ya, nanti di bab ke-6 kita belajar tentang ini. Nah, kalau kita melihat tubuh ini secara utuh, maka kesan bahwa tubuh ini muncul dan lenyap tidak ada. Makanya kalau di pelajaran yang lalu juga sudah saya sampaikan, konsep atau kebenaran atau realitas konvensional itu juga disebut sebagai konsep, ya, panyati itu. Konsep realitas konvensional itu adalah satu realitas yang didapatkan dengan cara menggabung-gabungkan banyak hal, ya. Menggabung-gabungkan banyak unsur-unsur yang lebih kecil, digabung-gabungkan. Contoh, konsep atau realitas konvensional yang disebut mobil itu adalah sesungguhnya realitas yang terdiri dari gabungan dari banyak unsur, kan? Roda, kemudi, dan lain sebagainya. Itu jadi semua selain cita, cetasvika, rupa, nibbana itu adalah konsep atau realitas konvensional, yaitu merupakan realitas yang muncul hasil dari penggabungan banyak hal. Ya, kita tidak bisa mendapatkan kesan anicca, dukkha, anatta dari kebenaran konvensional atau dari konsep. Ya, padahal tujuan kita adalah mencapai pencerahan, keluar dari samsara. Ya, dan untuk keluar dari samsara Anda harus bermeditasi, vipassana, ya. Dan untuk bisa menjadi tercerahkan, meditasi vipassana Anda harus terus mengamati objek yang disebut realitas hakiki tadi, bukan konsep. Anda kalau bervipassana, kalau masih mengamati objek yang bersifat konvensional atau konsep, mengamati istri, suami, anak, mobil, ya meditasi Anda nggak sampai kemana-mana, karena Anda tidak akan bisa melihat ketidakkekalan dari kebenaran atau realitas konvensional atau konsep tersebut. Inilah mengapa salah satu definisi dari paramata atau realitas hakiki adalah paramasa wa utamasa jnanasa atho gocaro. Artinya apa? Paramata dhamma, realitas-realitas hakiki ini adalah atho gocaro, adalah sesuatu atau realitas yang gocaro, yang menjadi wilayah dari kebijaksanaan yang tertinggi dan yang terbaik. Artinya apa? Realitas hakiki ini hanya akan bisa direalisasi oleh cita atau kesadaran yang kebijaksanaannya sudah meningkat, sudah berkembang secara maksimal, yaitu apa? Cita yang sudah mencapai samadhi. Ya, Anda masih ingat ya, Buddha sering mengatakan samadhing bhikkhave bhaveta, wahai para biku, samadhing bhikkhave bhaveta, kembangkanlah samadhi.
Ya, kembangkanlah konsentrasi. Samahito bikawe biku yatha butang pajanati. Ini kata-kata Buddha. Jadi seorang biku yang terkonsentrasi, ya, yatha butang pajanati, bisa mengetahui, memahami realitas secara apa adanya. Ya, akan bisa memahami realitas hakiki. Jadi dengan demikian saya harap sudah mulai melihat pentingnya belajar Abhidhamma, karena Abhidhamma adalah paramata di sana, ajaran tentang realitas yang hakiki. Dan kenapa memahami realitas hakiki ini penting? Karena ini adalah objek vipassana kita, gitu. Kemudian kenapa ini harus dijadikan objek vipassana kita, realitas hakiki? Karena dari sanalah ini realitas hakiki, definisinya paramata atau realitas hakiki salah satunya adalah realitas yang mempunyai sabhawa, artinya realitas yang mempunyai sifat alamiah atau karakteristik individual tadi, ya. Kalau di kelas lalu saya berikan contoh tentang kelereng, Anda ingat? Kalau Anda sudah paham, katakanlah ada 81 kelereng yang berbeda warna, dan setiap kelereng ini di dalam 1 detik dia muncul satu saja, satu persatu, begitu setiap detiknya. Maka lihat, katakanlah kelereng 81 ini terdiri dari 81 warna yang berbeda. Maka kira-kira Anda bisa membayangkan bahwa Anda mampu melihat muncul dan lenyapnya kelereng. Betul tidak? Karena warnanya berbeda-beda. Sama, realitas hakiki ini warnanya berbeda-beda, sabhawanya berbeda-beda, karakteristik individualnya berbeda-beda. Sehingga dengan demikian Anda akan mulai lebih mudah mengamati muncul dan lenyapnya, muncul dan lenyap. Di dalam meditasi vipassana ada 3 hal yang harus Anda realisasi secara berurutan. Pertama, Anda harus merealisasi sabhawa lekana, ya. Pada saat Anda sudah memahami sabhawa lekananya, karakteristik individual seperti tadi, misalkan elemen Padawi Apo Tejo Wayo, karakteristiknya seperti itu. Kemudian mungkin nanti Anda sudah belajar tentang karakteristik loba, itu apa? Keserakahan, karakteristiknya apa? Menggenggam objek, fungsinya itu adalah apa? Melekatkan batin dan objeknya, seperti melempar daging ke dalam penggorengan atau wajan yang panas, gitu kan? Itu fungsi dari keserakahan, ya. Jadi kita mulai mengamati, oh, batin saya benar-benar melekat ya pada saat loba mula cita ini muncul, ya. Dan melekatnya batin ini terasa sekali, gitu. Dan pada saat loba mula cita itu lenyap, kita juga bisa tahu, batin sudah tidak melekat lagi kepada objeknya, ya. Atau sabhawa, karakteristik individual dari kebencian itu apa? Mental atau keadaan batin yang ganas, ya, ganas kan, fungsinya apa? Membakar, ya. Jadi lihat, kelereng dosa seperti itu warnanya kan. Tadi kelereng loba seperti itu warnanya. Kemudian kelereng moha seperti apa Anda pahami, ya. Kemudian kelereng loba tanpa keserakahan seperti apa. Kelereng dosa tanpa kebencian seperti apa. Kelereng moha tanpa delusi seperti apa. Nah, dengan memahami ciri, sifat, karakteristik seperti ini, maka persepsi Anda tentang anicca menjadi kuat. Ya, persepsi. Kita membangun satu persepsi baru. Karena persepsi kita ini sudah terdistorsi sejak awal dari samsara yang sudah tidak bisa diketahui lagi kapan itu mulainya. Karena saking lamanya persepsi kita sudah terdistorsi. Kita memahami seolah-olah persepsi ini mengatakan bahwa ada yang disebut etang mama eso hamasmi eso meata. Ini milikku, ini aku, ini diriku, itu, ya. Nah, ini yang membuat kita menderita, persepsi yang terdistorsi ini, sehingga kehidupan akan berkembang biak terus, ya. Nah, persepsi ini harus dibersihkan, yang sudah terdistorsi tadi harus dibersihkan, sehingga cara membersihkannya adalah dengan melihat realitas secara apa adanya, sehingga kita bisa mengerti, oh ternyata paramata dhamma itu anicca, dukkha, dan anatta. Nah, seseorang yang mempunyai persepsi tentang anicca itu sudah kuat, di dalam teks dikatakan, maka persepsi dia tentang anatta juga kuat, ya.
Anicca sanyino, seseorang yang mempunyai persepsi tentang ketidakkekalan yang sudah kokoh melalui vipassana kita, maka persepsi tentang anatta, tentang bukan diri pun juga akan kokoh. Pada saat persepsi tentang bukan diri sudah kokoh, maka kesombongan tentang keakuan akan juga lenyap. Dan pada saat itulah proses pencerahan akan muncul. Anda menjadi seorang arahat pada saat berhasil melenyapkan kesombongan dan kekotoran batin yang lain. Kita menjadi seorang arahat untuk keluar dari samsara, ya. Nah, jadi paramata dhamma atau realitas yang hakiki itu adalah paramasa utamasa nyanasa atau gocaro, realitas yang menjadi wilayahnya pengetahuan terbaik dan pengetahuan tertinggi yang muncul melalui meditasi. Inilah mengapa saya berjuang keras untuk mengajarkan Tripitaka, karena dengan pemahaman Tripitaka yang baik kita bisa bersama-sama berjuang untuk keluar dari samsara, ya. Nah, jadi dua realitas itu yang harus Anda pahami, ya. Kemudian tadi saya katakan di dalam meditasi vipassana, setelah Anda memahami kelereng-kelereng tadi dengan sebawanya, dengan karakteristik individualnya, ya, kalau Anda sudah benar-benar paham karakteristiknya, maka karakteristik yang kedua akan bisa terlihat dengan jelas, yaitu yang disebut sebagai sangkata lakkhana, ya. Sangkata lakkhana itu adalah karakteristik dari segala sesuatu yang berkondisi, karakteristik dari cita, cetasika, rupa, ya. Itu apa? Ternyata semua realitas hakiki yang berkondisi ini mempunyai ciri yang sama, yaitu upada titi bangga. Ada tiga hal: muncul, bertahan, lenyap. Muncul, bertahan, lenyap. Ini yang disebut sangkata lakkhana, karakteristik dari segala sesuatu yang berkondisi. Jadi cita, cetasika, rupa itu mempunyai ciri seperti itu. Upada titi bangga, muncul, bertahan, lenyap. Muncul, bertahan, lenyap. Nah, dari sabawa, dari karakteristik individual yang sudah Anda pahami dan Anda lihat melalui meditasi ini, lama-lama perhatian Anda akan mulai melihat muncul, bertahan, lenyap, muncul, bertahan, lenyap, sehingga akhirnya apa? Karakteristik yang ketiga yang disebut samanya lakkhana atau karakteristik universal, karakteristik umum dari segala sesuatu yang berkondisi itu terlihat, yaitu apa? Anicca, dukkha, dan anatta, ya. Segala sesuatu yang tidak kekal adalah dukkha. Segala sesuatu yang tidak kekal dan juga dukkha itu tidak pantas untuk disebut sebagai milikku, kan, diriku, kan, ya, berarti anatta, bukan diri. Nah, logikanya seperti itu. Ini proses yang muncul dari meditasi dan pengalaman penembusan realitas hakiki. Saya sampai Anda mampu untuk melihat tiga karakteristik tadi, apa? Kita ulangi lagi. Sabawa lakkhana, yaitu karakteristik individual. Kemudian yang kedua, sangkata lakkhana, yaitu karakteristik segala sesuatu yang berkondisi. Dan yang ketiga apa? Samanya lakkhana atau karakteristik universal, yaitu anicca, dukkha, dan anatta, ya. Penembusan yang seperti ini akan membawa kita semua untuk keluar dari samsara, ya. Nah, dengan demikian, untuk bisa mencapai seperti ini, saya harap sekarang Anda sudah paham kenapa abhidhamma itu penting, ya. Nah, mari kita kupas sekarang setengah jam yang kedua. Realitas hakiki. Dari sudut pandang realitas hakiki, ya, catuda paramata, atau ada 4 realitas yang hakiki. Masih ingat, ya? Cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Nah, kemudian di semester lalu kita sudah belajar tentang cita, ya. Ada berapa? Bumi beda, ya. Jadi cita dibedakan berdasarkan bumi, BHUMI, bumi atau tingkatan, ya. Kalau dibedakan berdasarkan tingkatannya, buminya cita ada
4, yaitu apa? Kama wacara cita, rupa wacara cita, arupa wacara cita, dan lokutara cita. Nah, Anda harus, ini big picture-nya seperti itu cita ya. Dari kesemuanya ada berapa cita? 89 atau secara detail 121 ya, dibagi ke dalam 4 tingkatan, yaitu kama wacara, rupa wacara, arupa wacara, dan lokutra. Nah, sekarang apa yang Anda pahami dengan cita? Ada yang ini bisa memberikan saya definisi cita itu apa? Kalau saya jawab sendiri keberatan nggak? Hah? Boleh? Sisi ya. Enak kan jadi murid saya kan. Dulu kita kalau sama guru kalau udah mulai mengajukan pertanyaan kita udah deg-degan aja kan. Kalau ditunjuk suruh jawab itu kita udah stres dulu kan. Kalau saya nggak belajar dari sana ya, dulu saya stres jadi murid yang punya guru seperti itu. Sekarang saya jadi guru, saya tidak ingin bikin murid saya stres. Makanya kalau saya mengajukan pertanyaan tenang aja, akan saya jawab sendiri kok. Anda jangan stres. Nah, karakteristik cita. Nah, Anda harus tahu dulu karakteristik itu penting sekali gitu. Ya, atau definisi-definisi itu penting. Di dalam abhidhamma nanti Anda akan terus diajak untuk mempelajari definisi-definisi dari istilah-istilah teknis apapun itu, supaya apa? Supaya pemahaman kita mempunyai presisi, ketepatan yang sangat bagus gitu, ya. Nah, definisi cita adalah cinte titik citang. Ya, artinya apa? Cita itu adalah energi batin, saya katakan gitu aja, energi batin atau dhamma yang berpikir, cinteti. Kalau kita mengikuti definisi itu mentah-mentah, maka kita akan terjebak pada pemahaman yang salah, seolah-olah yang berpikir itu cita. Ya, padahal di dalam kitab penjelasannya ada penjelasannya seperti ini: aramanang wijanatiti, atau artinya apa? Yang dimaksud cita adalah aramanang wijanatiti, atau adalah maknanya adalah memahami, mengetahui akan adanya objek, bukan berpikir. Proses berpikir, fenomena berpikir itu adalah fenomena yang lebih kompleks. Ya, nanti di bab kedua Anda akan belajar cetasika. Jadi cita dan cetasika itulah yang nanti akan menyebabkan kita berpikir. Kalau cita saja itu bukan berpikir, tetapi aramanang, kemudian wijanatiti citang. Arti dari tadi cinte titik citang itu adalah aramanang wijana titik ato. Artinya adalah mengetahui, menyadari adanya objek, itu cita. Jadi energi di dalam batin kita, di dalam batin Anda yang menyadari ada objek, itu cita. Saat ini tangan saya mengenai benda keras ini, terasa ada fenomena sensasi yang merasakan sentuhan ini kan? Ini cita. Ya. Saat ini Anda mendengar suara saya adalah objek buat sensitivitas telinga Anda yang bisa mendengar, itu cita. Ya. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah definisi cita. Sekarang karakteristik dari cita apa? Hampir sama, wisaya wijana titik lakanang, atau karakteristiknya adalah memahami, mengerti adanya objek. Ya. Saya di semester lalu menggunakan perumpamaan tentang korek api tidak? Sentuhan antara batang korek api dan kotak korek api yang hitam itu, begitu digeser ada api menyala. Pada saat belum digesek ada api tidak? Setelah digesek ada api, berarti sebelum digesek apinya disimpan di mana? Di batangnya, di kotak korek api, di mana? Tidak ada, ya, tidak ada api sebelumnya. Api adalah fenomena alamiah pada saat terjadi gesekan antara batang korek api dan kotak korek api, apinya muncul.
Sama, kesadaran Anda juga seperti itu. Kesadaran mendengar Anda itu ibaratnya api yang muncul akibat gesekan antara batang korek api, yaitu suara saya, bergesekan dengan kotak korek api, yaitu telinga Anda. Paham ya? Setelah itu dia padam lagi. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, cita disimpan di mana? Adanya di mana? Nggak ada. Ya. Jadi ini yang disebut anicca, dukkha, anatta, kekosongan dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak ada satu wujud yang solid, ya, satu bentuk yang solid yang disebut aku, yang disebut jiwa, yang disebut roh, yang mendengar, berpikir, melihat, makan, minum, tidur, nggak ada. Semuanya hanyalah fenomena alamiah pada saat terjadi gesekan tadi antara objek dan indera-indera tertentu. Ya. Nah, tadi sampai di mana? Karakteristik dari cita adalah wisaya wijanana lakanang. Karakteristiknya adalah mengetahui adanya objek, tetapi yang dimaksud dengan mengetahui di sini hanyalah proses mengetahui yang paling simpel, tahap awal. Tidak mengetahui ini berwarna biru, tidak mengetahui ini berwarna kuning dan lain sebagainya. Enggak, dia hanya tahu oh ya ada objek. Ya, dia hanya tahu, cita ini hanya tahu ada objek, tapi dia tidak tahu ini bolpen berwarna biru dan lain sebagainya. Karena nanti di bab keempat Anda belajar supaya kita batin ini tahu bahwa ini bolpen berwarna biru, itu membutuhkan proses kognitif yang sangat kompleks yang muncul melintasi waktu masa kini, ya, masa lalu dan juga masa depan gitu. Jadi pada momen pertama cita memahami ada objek, dia tidak tahu bahwa ini adalah bolpen berwarna biru, ya. Yang bisa membuat bolpen berwarna biru itu prosesnya kira-kira seperti ini nih. Detik pertama cita melihat objek ini, dia lenyap lagi kan, ya. Tetapi kan sudah sempat di capture sama batin, sama cita, sudah sempat ditangkap. Nah, yang sudah lenyap tadi dimasukkan ke dalam hati. Hadaya watu diolah di sini berdasarkan persepsi masa lalu. Oh, dulu saya diberitahu benda seperti itu bernama bolpen, warna seperti itu berwarna biru. Itu sudah munculnya di hati, bolpennya udah lenyap. Ya, jadi persepsi yang terdistorsi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita tidak hidup bersama dengan realitas yang ada saat ini, tetapi sesungguhnya kita hidup berdasarkan persepsi kita atas benda yang sesungguhnya sudah lenyap. Nah, menarik kan? Dan inilah mengapa kita kemudian berputar-putar terus di dalam samsara, karena kita tertipu terus, terjebak terus di dalam terjebak oleh awija tadi, ketidaktahuan. Nah, cita adalah energi batin yang mengetahui, menyadari akan adanya objek, ya. Ada berapa cita? 89 atau 121 dibagi menjadi berapa tingkatan? Bumi 4, yaitu kama wacara, rupa wacara. Yap. Jadi kalau Anda perhatikan ini tingkatannya di dalam kitab Dhammasanggani Adakata, komentarnya Dhammasanggani, pembagian dilakukan dari kualitas cita yang tidak baik, baik, lebih baik, paling baik, kan gitu kan? Apa definisi dari kama wacara? Cita. Definisinya yang ini Anda pahami adalah kesadaran atau jenis kesadaran, jenis cita yang biasanya muncul di alam-alam lingkup indrawi. Ada berapa alam lingkup indrawi? 11, 4 alam apaya dan 6 alam manusia dan 6 alam dewa. Nah, kama wacara cita biasanya muncul di alam ini. Ya, nah kalau berbicara tentang alam kehidupan, lalu Abhidhamma menggabungkan dua hal ini, yaitu pembagian tingkatan cita disesuaikan juga dengan tingkatan alam kehidupan. Ya, nanti akan ada juga kama wacara bumi, rupa wacara bumi, arupa wacara bumi, itu ada. Jadi cita yang mempunyai nama sama dengan alam tersebut, ya, itu penting sekali. Kenapa disebut kama wacara cita? Kan tadi disebutkan karena biasanya muncul di alam kama wacara. Dan kalaupun
kama wacara cita ini sebagai karma dia berbuah memunculkan kelahiran, dia akan memunculkan kelahiran di mana? Di alam ini saja. Di alam kama wacara bumi saja. Tidak bisa Anda berdana kemudian Anda lahir di alam Brahma, nggak bisa, karena sudah beda tingkatan. Paham? Dari hasil latihan sila Anda tidak akan bisa membuat Anda terlahir di alam Brahma, karena latihan sila itu muncul dari kama wacara cita. Berdana muncul dari kama wacara cita. Kalau dia berbuah maka akan memunculkan kelahiran di alam mana? Kama wacara bumi. Entah sebagai manusia atau sebagai dewa, di 6 alam dewa. Tapi tidak akan pernah bisa dana sila kita bisa membuat kita terlahir sebagai Brahma materi halus atau Brahma arupa, karena tingkatannya udah berbeda. Lalu apa yang bisa membuat satu makhluk terlahir di Brahma rupa atau Brahma arupa? Pencapaian jana rupa wacara dan jana arupa. Ya, bukan dari dana dan sila. Ya, jadi logika atau pemahaman seperti ini saya harap Anda sudah mulai bagus ya. Jadi ternyata ada hubungannya nih, cita dan juga alam kehidupan ada hubungan seperti itu. Nah, kama wacara cita adalah jenis kesadaran yang biasanya muncul di alam-alam lingkup indrawi. Ingat, biasanya. Artinya apa? Dia bisa muncul di alam Brahma. Ya, sama juga dengan definisi apa itu rupa wacara cita. Kesadaran yang biasanya muncul di alam Brahma materi halus. Ada kata biasanya gitu. Artinya apa? Dia bisa muncul di alam kita. Ya, rupa wacara cita bisa muncul di alam manusia. Dalam contohnya apa? Seseorang yang mencapai jana, dia sedang di dalam arus kesadaran, arus citanya itu yang muncul adalah kalau jananya rupa materi halus ya rupa wacara cita kusala, dari jenis yang kusala. Kalau dia arahat ya yang dari jenis yang kiriya itu ya. Nah, definisi arupa wacara juga dipahami dengan cara yang sama. Berarti jenis kesadaran yang biasanya muncul di alam Brahma arupa. Apa definisi lokutra cita? Tingkatan yang keempat, bumi yang keempat, lokutra cita. Kesadaran yang loka utara, melampaui dunia. Dunia apa? Dunia pancakanda yang menjadi objek kemelekatan kita ya. Nah, mari kita kupas dari kama wacara cita ada berapa cita? Saya jawab sendiri kelamaan 50. 54 ya kama wacara cita ya. Dibagi menjadi berapa kelompok? Akusala citanya berapa? 12. Kemudian kelompok berikutnya ahituka cita berapa? 18. Kemudian kelompok berikutnya kama wacara sobana yang indah. Kama wacara tapi indah. 24. Kalau Anda jumlahkan semuanya ketemu 54 jenis kesadaran kama wacara. Ya, lingkup indrawi ya. Nah, 12 akusala cita dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, sebelumnya saya ini kan istilah teknis lagi. Kalau tadi Anda udah tahu bumi kan, bumi itu tingkatan, tapi juga bisa berarti alam kehidupan. Kalau dalam konteks cita, bumi artinya tingkatan. Kalau dalam konteks alam kehidupan, bumi artinya ya alam kehidupan gitu ya. Itu istilah teknis. Kemudian ada istilah teknis lagi, jati bahasa Palinya atau bahasa Indonesianya kita terjemahkan menjadi jenis. Dari semua cita itu bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis jati, yaitu kusala, akusala, wipaka, kiriya. Kesadaran yang baik, kesadaran yang tidak baik, kesadaran resultan, dan kesadaran fungsional. Nah, ini jenis yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita berbicara tentang akusala, jenis akusala. Ya, ada 12 dibagi menjadi berapa kelompok? 3 sesuai dengan akar yang menonjol. Ya, yaitu loba mula cita, dosa mula cita, dan moha mula cita. Meskipun dikatakan sebagai loba mula cita atau kesadaran yang berakar pada loba, tetapi sesungguhnya ada akar yang lain juga, yaitu moha. Ya, meskipun dikatakan sebagai dosa mula cita atau kesadaran yang berakar pada kebencian atau dosa, tetapi sesungguhnya ada akar yang lain yang menyertai, yaitu
Tapi kenapa tidak disebut sebagai moha mula cita juga? Karena kata moha mula cita dipakai untuk kelompok yang ketiga, moha mula cita. Nah, di kelompok yang ketiga ini hanya ada satu akar, yaitu moha saja. Ya, tidak ada loba, tidak ada dosa. Nah, loba mula cita, kesadaran yang berakar pada loba itu ada 8, ya. Mudah untuk menghafalkannya. Anda bedakan aja 3 faktor pembedanya, yaitu apa? Perasaannya. Ada somanasa, ada UPK. Kemudian ada pandangan salah dan tidak ada pandangan salah, ya. Kemudian faktor pembeda yang ketiga yaitu dengan dorongan atau spontan dan tanpa dorong, spontan dan tidak spontan, atau dengan atau tanpa dorongan. 3 faktor pembeda ini Anda ingat-ingat. Kalau Anda kombinasikan, Anda akan mendapat 8 jenis kesadaran loba mula cita, ya. Somanasa sahagata didik gata sampayuta asangkarika 1. Somanasa sahagata didik gata sampayuta sangka rika. Somanasa sahagata didik gata wipayuta asangka rika. Somanasa sahagata didik gata wipayuta sangka rika. Ubeka sahagata didik gata sampayuta asangka rika. Ubeka sahagata didik gata sampayuta sangka rika. Ubeka sahagata didik gata wipayuta asangka rika. UPK sahagata didik kata wipayuta sangkarika 8, ya. Anda juga harus bisa menerapkan ke-8 jenis kesadaran tersebut di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, saya sudah memberi contoh di semester lalu bagaimana penerapan dari 8 jenis kesadaran loba mula cita ini, ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah dosa mula cita. Ada berapa jenis kesadaran? 2, yaitu domanasa sahagata patiga sampayuta asangka rika. Yang kedua domanasa sahagata patiga payuta sangkarika. Mudah. Domanasa sama somanasa beda. Kalau somanasa itu hatinya berbunga-bunga, sukacita. Tapi sekarang Anda tahu ternyata dalam situasi hati yang sedang berbunga-bunga belum tentu kesadaran Anda berada dalam keadaan baik loh. Kalau Anda sedang jatuh cinta pada pasangan Anda, lihat hati Anda berbunga-bunga enggak? Dulu, sekarang enggak, Bante. Hilang bunganya, udah layu semua. Ya, ya, anicca. Lihat, ya, ada perasaan sukacita, tapi itu loba mula cita, kemungkinan loh, belum tentu baik, ya. Jadi inilah mengapa abhidhamma menjadi penting sekali. Kemudian didik pandangan salah, yaitu pandangan salah pada saat seseorang melakukan perbuatan tidak baik, tetapi dia berpikir bahwa nggak ada salahnya korupsi. Nah, itu pandangan salah. Nggak ada salahnya mencuri, nggak ada salahnya melakukan pelanggaran moralitas yang lain, ya, pelanggaran sila yang lain, ya. Itu berarti jenis yang muncul adalah yang disertai dengan pandangan salah. Tapi ada juga keserakahan yang muncul tidak disertai oleh pandangan salah. Ya, seseorang korupsi gitu, misalkan, ya, dia tahu korupsi itu karma buruk, ya, dia tahu, tapi manis ya, enaknya itu loh. Akhirnya dia tetap korupsi, tahu bahwa itu karma buruk, ya, tapi tetap korupsi. Berarti pada saat itu yang muncul adalah somanasa sahagata didik gata wipayuta, tidak terkait dengan pandangan salah, tidak ada. Pandangan salahnya tidak muncul pada saat itu, betul? Karena dia paham, ini karma buruk tapi tetap dilakukan. Tinggal spontan atau tidak spontan, itu kemudian Anda analisa. Nah sekarang domanasa, berbeda dengan somanasa. Domanasa, itu tidak baik. Manas itu batin, jadi keadaan batin yang tidak baik. Ya, nah sekarang Anda harus hati-hati. Ternyata pada saat batin Anda sedang tidak nyaman, itu adalah dosa mula cita. Contohnya apa? Misalkan khawatir
Kalau Anda khawatir, cemas, itu batin kita nyaman nggak? Muncul dari mana? Dosa mula cita. Anda ketakutan, perasaan hatinya nyaman nggak? Domanasa kan? Maka itu dosa mula cita. Deg-degan, dosa mula cita, ya. Jadi segala keadaan batin yang tidak baik, yang tidak nyaman seperti itu hati-hati sekarang Anda tahu bahwa ini aku salah cita. Cita yang tidak baik kan, yaitu dari kelompok dosa mula cita. Nah, ada hal yang menarik yang harus Anda cermati di dalam kelompok dosa mula cita ini, yaitu apa? Bergabungnya dua hal ini. Kalau di dalam kitab komentar disebutkan sebagai bercampurnya apa? Maaf, air kencing sama apa? Racun sama air kencing gitu ya. Maaf ya. Memang ini dari kitab komentar seperti itu. Ada percampuran antara racun dan air kencing. Sama-sama busuk bercampur. Dua ini bercampur. Apa itu? Yaitu dosa kebencian. Domanasa, ya. Perasaan batin yang tidak enak tadi, tidak nyaman, bercampur dengan patiga. Yaitu apa? Patiga itu saya terjemahkan sebagai antipati. Tetapi arti patiga itu kira-kira satu reaksi dari batin yang seolah-olah ingin menghancurkan objeknya. Itu, ya. Jadi lihat sekarang, kalau Anda sedang perasaan Anda sedang marah, ya, maka sesungguhnya ada dorongan dari batin Anda untuk ingin menghancurkan, meskipun secara mental saja, ingin menghancurkan objek tersebut. Betul tidak? Ada yang tidak setuju dengan ini? Ya, apapun. Kalau Anda tidak suka dengan bolpen, Anda ingin menghancurkan bolpen ini. Ini patiga. Ingin Anda hantam sampai hancur. Apapun. Objek kemarahan Anda, ya kalau saya mengatakan Anda, sesungguhnya tidak ada Anda kan. Tetapi ini demi kemudahan komunikasi saja kita harus menggunakan kebenaran konvensional ya. Anda, saya, dan lain sebagainya ya. Jadi pada saat dosa itu muncul, maka pada saat itu batin ingin menghancurkan objeknya, siapapun dia objeknya. Jadi sekarang Anda udah nggak bisa lagi ngeles. Kalau Anda sedang marah terhadap pasangan Anda, lalu Anda ngeles, saya itu sebenarnya cinta kok, saya gini itu cinta. Mana ada, marah ya marah, cinta ya cinta, berbeda. Ya nggak? Jangan ngeles lagi sekarang. Betul tidak? Ya. Nah, dua hal ini bercampur, domanasa dan patiga. Jadi sekarang Anda tahu logika ini, jadi memanfaatkannya seperti ini. Pada saat perasaan batin tidak nyaman, maka apapun itu juga itu adalah aku salah cita. Ada yang mengatakan kalau hanya perasaan batin tidak nyaman maka itu bukan aku salah cita. No. Setiap perasaan batin tidak nyaman itu sudah aku salah cita. Kalau itu domanasa itu adalah aku salah cita. Dosa mula cita, apapun. Misalkan kedinginan, nggak enak ya, ada perasaan nggak enak gitu ya, gelisah misalkan gitu ya, bukan gelisah, apa ya, seperti tidak nyaman saja, kita ada perasaan hati yang tidak sukacita, kebalikannya duka cita kan. Itu sudah dosa mula cita. Nah, dengan demikian Anda mulai bisa sekarang lebih perhatian lagi terhadap keadaan batin Anda ya. Dan pada saat itu coba amati, ada patiganya enggak? Pasti ada. Ya, pasti ada. Tahu patiga apa tadi? Ya, itu sebenarnya kata lain dari dosa cetasika. Kata lainnya patiga, cetasika dosa. Ya, nah, perasaan batin yang tidak nyaman, kebencian bisa muncul spontan atau tidak spontan. Ya, Anda saya harap tahu kenapa spontan, apa definisinya, apa itu tidak spontan. Ya, tidak perlu saya jelaskan. Kelompok yang ketiga adalah moha mula cita, dibagi juga menjadi dua jenis kesadaran, yaitu yang pertama adalah wicikica sahagata, kemudian yang kedua adalah uddaca. Yang pertama adalah keraguan-raguan, ya, ragu-ragu, ya.
Anda coba analisa, pada saat keraguan-raguan itu muncul, batin Anda senantiasa menggelinding. Masih ingat nggak? Perumpamaan ada batu bulat yang menggelinding dari puncak jalanan atau gunung gitu ya, atau jalan gitu yang apa ini miring gitu ya. Batu itu kalau bulat dia menggelinding terus, gitu kan? Dia akan menggelinding terus. Ini perumpamaan untuk wicikicca, yaitu apa? Batin Anda sudah tidak tenang, dia tidak bisa memutuskan sesuatu, gitu, tidak bisa berhenti memutuskan, selalu ragu-ragu, ya, tidak memegang objek sini, tidak memegang objek sana, dia melari terus dari objeknya. Itu ciri dari keraguan-raguan, ya. Definisinya banyak. Keraguan-raguan muncul karena batin kelelahan setelah menginvestigasi sesuatu, ternyata tidak mendapatkan jawabannya, kelelahan, akhirnya dia lari-lari terus gitu. Itu keraguan-raguan. Kemudian yang kedua adalah udacca, kegelisahan. Nah, ini berbeda. Kalau tadi adalah batu yang bulat, ibaratnya perumpamaannya, kalau udacca atau kegelisahan ini kotak, sehingga dia menggelinding sebentar, berhenti, gelinding lagi, berhenti, gelinding lagi, berhenti, gelinding lagi. Nah, sifat dari kegelisahan seperti itu. Sudah sempat berada di dalam objek sebentar, tapi gelisah, pindah lagi, sebentar, pindah lagi. Di kelas semester lalu saya beri contoh seseorang yang gelisah, duduk di ujung kanan sebentar, pindah ke tengah. Duduk sebentar, pindah ke sini. Sebentar, pindah ke belakang. Pindah gitu. Itu sifat dari kegelisahan, ya. Ini yang harus kita buktikan melalui meditasi kita, ya. Jadi pengetahuan seperti ini adalah modal untuk meditasi kita. Kegelisahan, meskipun dikatakan kegelisahan itu juga menyertai loba mula cita juga, muncul di dosa mula cita juga, tetapi di moha mula cita kegelisahan itu sangat dominan. Makanya dia disebut sebagai kesadaran yang terkait dengan kegelisahan, ya, dipakai untuk memberi nama jenis kesadarannya. Nah, itu 12 akusala cita. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah 18 kesadaran tanpa akar, ya. Saya harap Anda masih ingat kenapa disebut tanpa akar, ya, atau cirinya. Kesadaran tanpa akar itu seperti lumut, tidak punya akar, dia hanya menempel, jadi mudah rontok. Kalau kesadaran yang dengan akar itu seperti pohon besar, katakanlah pohon apa yang ini, yang keras itu, term besi, punya akar kuat gitu, jadi kokoh sekali gitu. Nah, karena dia tanpa akar, maka dia tidak mudah untuk dirasakan. Paham ya? Jadi logikanya seperti itu. Kenapa disebut tanpa akar, ya? Ini kesadaran yang sifatnya lembut, lemah, sehingga sulit untuk ditembus. Tanpa samadhi kita sulit untuk menembus. Tapi kalau loba mula cita, dosa mula cita, moha mula cita, tanpa samadhi kita bisa memahaminya, bisa merasakannya, ya. Nah, ahetuka cita ada 18, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis akusala vipaka, jenis kusala vipaka, jenis kiriya ahetuka cita, ya. Kenapa disebut sebagai akusala vipaka cita? Disebut sebagai akusala vipaka, akusala tidak baik, vipaka resultan. Artinya apa? 7 jenis kesadaran yang masuk dalam akusala vipaka cita ini adalah kesadaran yang merupakan hasil dari karma akusala atau kama buruk. Jadi sesungguhnya pada saat kita sedang memetik buah kama buruk kita, yang muncul, yang memetik ya itu akusala vipaka cita dari ahetuka cita. Dan lihat perasaan yang menyertainya apa sebenarnya. Rata-rata perasaan yang menyertai akusala vipaka cita apa? UPK kan? Ya. Jadi sesungguhnya kalau kita benar-benar mindful, penuh perhatian di saat ini, ya, pada saat kita memetik buah karma buruk, katakanlah kita menerima fitnahan orang, pada detik itu sebenarnya perasaan UPK, tenang saja. Tapi kok kenapa marah lalu ya Bante? Yang marah adalah dosa mula cita. Lalu kenapa? Nah, itu adalah reaksi dari kita pada saat mendengar suara. Kok saya difitnah? Saya masukkan, ini udah lenyap nih fitnahannya nih. Saya freeze, pause, ya,
Saya hentikan, saya ambil, saya masukkan ke hati, saya olah di sini berdasarkan persepsi masa lalu saya, pendidikan saya, kemudian berdasarkan nilai-nilai budaya leluhur saya. Akhirnya ada reaksi, kok saya digituin? Nah, mulai dosa mula cita meluber keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena hati kita nggak mampu menampungnya. Jadi dia harus meluber keluar, gitu, ya. Jadi sekali lagi, pada saat kita menerima buah karma buruk, sebenarnya kalau kita mindful, kita akan tidak akan goyah, gitu, ya. Tapi kan biasanya kita tidak mindful, tidak penuh perhatian. Jadi kita menangkap itu, kita masukkan di sini, kita olah. Iya, yuk berkembang biak di sini. Ada itu kayak ada persidangan gitu, konferensi meja bundar di sini gitu. Nah, mendapat dukungan ini harus begini, harus begitu. Wah, teorinya mulai berkembang. Harus dibalas begitu. Ya. Nah, ini bukan kehidupan spiritual yang benar. Nah, mari kita lihat lagi kelompok yang kedua adalah dari jenis kusala wipaka ahetuka cita. Kali ini Anda harus menyertakan kata ahetuka cita tanpa akar. Kenapa? Untuk membedakan jenis kusala wipaka yang disebut maha wipaka. Ya, jadi untuk memberi nama kelompoknya Anda harus sertakan ahetuka cita. Dari dua kelompok ini, kusala wipaka dan kusala wipaka ahetuka cita tanpa akar, ya, itu adalah kesadaran yang melihat, mendengar, mencium, merasakan dengan lidah, kemudian merasakan sentuhan, kemudian kesadaran yang menerima, kesadaran yang menginvestigasi, kira-kira seperti itu. Nanti di bab keempat Anda belajar. Tidak. Untuk saat ini, ya, di bab pertama ini saya hanya minta Anda untuk menghafal 89 nama cita atau 121 tersebut. Tolong hafalkanlah itu, gitu ya. Karena itu akan menjadi modal Anda untuk bergerak nanti. Ya. Itu saja yang wajib tidak boleh ditawar. Nama dari 89 dan 121 cita harus Anda hafal. Baik, kemudian kelompok yang ketiga adalah kiriya ahituka. Ada nama ahitukanya supaya membedakan dengan mahakiriya. Ya, ini adalah kesadaran fungsional tapi tanpa akar, karena nanti ada kesadaran fungsional yang dengan akar. Makanya nama ahituka harus Anda sertakan. Ada 3 jenis, yaitu panca dwara wajana atau kesadaran yang mengarahkan ke 5 pintu indera, ya. Kemudian mano dwara wajana, kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin, dan juga hasitu pada cita atau kesadaran yang memproduksi senyuman. Ini kesadaran yang khusus untuk arahat saja. Anda kalau tersenyum tidak memakai kesadaran ini. Saya juga tidak memakai ini, ya. Hanya Buddha dan arahat yang tersenyumnya dengan kesadaran itu. Kita kalau tersenyum dengan kesadaran mana? Bisa jadi loba mula cita, bisa somanasa dari loba mula cita. Ya, kalau ketawa itu bisa jadi muncul dari loba mula cita, somanasa, ya. Oke, berarti ahituka cita sudah. Kemudian 24 kama wacara sobana. Anda harus tambah kata sobana, indah, ya. Karena nanti ada kama wacara yang tidak indah, kan? Yaitu yang tadi 12 akusala cita dan 18 ahituka cita secara kolektif. 30 jenis kesadaran ini disebut sebagai asobana cita atau kesadaran yang tidak indah. Kenapa disebut sebagai kesadaran tidak indah? 12 akusala cita disebut kesadaran tidak indah karena dia berasosiasi dengan akar buruk, yaitu loba dosa moha. 18 kesadaran tanpa akar disebut sebagai kesadaran yang tidak indah. Kenapa? Alasannya adalah karena mereka tidak punya akar. Nah, itu alasan yang diberikan di kitab tafsir. Nah, 24 kelompok ini disebut sebagai kama wacara sobana atau kama wacara yang indah, kesadaran lingkup indrawi yang indah. Ada 24 dibagi menjadi 3 jenis jati, yaitu kusala, wipaka, kiriya. Di Myanmar diberi nama khusus Maha Kusala, Maha Wipaka, Maha Kiriya.
ya. Kusala besar, wipaka besar, kiriya besar. Kenapa disebut maha? Kata guru saya, karena disebut sebagai maha karena ini kelompok kesadarannya jumlahnya paling besar, 24. Gitu. Akusala jumlahnya hanya 12. Ahituka jumlahnya hanya 18. Rupa wacara jumlahnya hanya 15. Arupa wacara jumlahnya hanya 12. Lokutra cita jumlahnya hanya 8. Jadi kama wacara sobana 24, jumlahnya besar, maka diberi istilah maha kusala, maha wipaka, maha kiriya. Itu kata guru saya seperti itu. Nah, kalau tadi akusala cita adalah kesadaran yang melakukan kejahatan, maka maha kusala adalah kesadaran yang melakukan kama baik, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang berdana itu adalah maha kusala cita. Karena kita bukan arahat. Kalau Anda sudah arahat, yang berdana adalah maha kiriya cita, ya. Yang melatih sila adalah maha kusala cita. Kalau Anda arahat, yang menjaga sila adalah maha kiriya cita, ya, seperti itu, ya. Wipaka, maha wipaka adalah buah dari maha kusala. Kan resultan, ya, buah dari maha kusala. Jadi maha kusala cita sebagai karma kalau berbuah memunculkan berapa jenis kesadaran? Tahu nggak sekarang? Bisa memunculkan variasinya berapa jenis kesadaran? Kira-kira keberatan kalau saya jawab sendiri lagi aja. Ya, ada 16. Yang pertama adalah 8 kusala wipaka ahituka cita, ya. Itu buah dari maha kusala juga. Kemudian kelompok yang kedua adalah 8 mahawipaka cita. Itu juga buah dari maha kusala. Saya dari tadi memakai bahasa Pali, Anda paham nggak? Paham ya? Sebagian paham ya. Saya akan prefer untuk terus memakai bahasa Pali sih, karena lebih nyaman itu. Jadi maha kusala kalau sebagai karma dia menghasilkan buahnya, variasinya adalah 16 jenis kesadaran. 8 dari kusala wipaka yang tanpa akar, 8 dari maha wipaka. Kemudian yang ketiga adalah maha kiriya. Itu adalah jenis kesadaran yang muncul di arus kesadaran Buddha atau arahat. Jadi kalau Buddha arahat melakukan kebajikan, yang muncul adalah maha kiriya, ya. Jadi kalau misalkan saya tanya, pada saat Anda berdana, maka pada saat itu cita mana yang muncul? Jangan dijawab maha kiriya. Karena Anda belum arahat, ya. Kita belum arahat. Nah, oke, berarti sudah selesai 54 kama wacara cita. Kita masuk ke tingkat yang berikutnya, yaitu apa? Bumi yang berikutnya, tingkatan yang berikutnya, yaitu 15 rupa wacara cita. Kembali dibagi menjadi 3 jati, 3 jenis, yaitu rupa wacara kusala cita, rupa wacara wipaka cita, rupa wacara kiriya cita. Masing-masing 5 berdasarkan faktor jana. Nah, di sini ada hal yang penting, bahwa menurut Abhidhamma jana rupa wacara ada 5. Kalau di dalam sutta, jana rupa materi halus dibedakan hanya menjadi 4, jana 1, 2, 3, 4. Tapi di dalam Abhidhamma menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sesungguhnya sama saja, hanya saja di dalam Abhidhamma karena presisi tadi loh. Kita harus presisinya harus tinggi. Ya, ternyata pada saat proses pelepasan atau meninggalkan faktor jana itu bisa terjadi satu-satu. Jadi kalau jana 1 kan faktor jananya 5 kan, witaka, wicara, piti, suka, ekagata kan. Jana kedua menurut Abhidhamma hanya ada 1 faktor jana saja yang ditinggalkan, yaitu witaka saja. Ya, jana ketiga wicaranya ditinggalkan. Jana keempat pitinya ditinggalkan. Jana kelima sukanya berubah menjadi UPK dan ekagata. Tapi kalau di dalam sutta, jana 1 ada 5 faktor jana, jana 2 yang ditinggalkan langsung 2, witaka dan wicara. Ya, jana ketiga yang ditinggalkan piti. Jadi sama sebenarnya, bisa diinikan, tidak berbeda, ya. Karena Abhidhamma berbicara tentang realitas yang hakiki, jadi presisinya benar-benar tinggi, ya, sampai ke unsur yang paling kecil gitu, 1 per 1, detail sekali gitu.
Nah, saya harap Anda juga masih ingat kenapa disebut rupa wacara cita. Ini adalah kesadaran jana, ya, yang objeknya adalah masih ada kaitannya dengan bentuk-bentuk materi, gitu. Dan kalau sebagai karma, sebagai kama, begini. Jadi seseorang bisa terlahir di alam Brahma itu hanyalah orang yang menguasai jana. Tadi sudah saya katakan. Tetapi orang ini harus mampu masuk ke dalam jana sampai ke detik terakhir di dalam kehidupannya. Kalau di dalam detik terakhir di dalam kehidupannya dia gagal masuk ke dalam jana, maka dia tidak akan terlahir di alam rupa bumi, alam Brahma materi halus. Tidak, ya. Ya, kemudian tingkatan yang berikutnya adalah apa? Arupa, ya. Arupa wacara cita, yaitu kesadaran lingkup non materi. Ini adalah jana non materi. Sama dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kusala, vipaka, kiriya. Anda menyebutnya harus lengkap. Arupa wacara kusala cita, arupa wacara vipaka cita, arupa wacara kiriya cita. Masing-masing ada 4. 4 kali 3 berapa anak-anak? Pintar, ternyata udah paham, ya. Paham kali-kaliannya aja. Bahasa Palinya blank banget. 12, ya. Nah, oke, saya tidak akan masuk detail di dalam kesadaran janas. Berarti total sudah ada berapa yang sudah saya jelaskan? 81. Coba dihitung. 12 tambah 18, 30. Tambah 24, 54. Tambah 15, 69. Tambah 12, 81. Kesadaran ini disebut sebagai lokiya cita atau kesadaran duniawi. Kenapa? Karena kalau karma kesadaran ini muncul sebagai kama, buahnya adalah tetap membuat kita terlahir di dunia ini, ada di dunia ini. Buah dari kama cita ini yang kusala maupun akusala dari lokiya cita ini tidak pernah bisa membuat kita keluar dari kehidupan ini. Tidak pernah bisa membuat kita keluar dari samsara, ya. Tidak bisa membuat kita merealisasi nibbana, tidak, ya. Oleh karena itu tujuan kita adalah, karena kita ingin merealisasi nibbana, maka tujuan kita adalah memunculkan kelompok atau tingkatan kesadaran yang terakhir, yaitu apa? Lokutara cita. Ada 8 secara singkat, atau secara detail ada 40, ya. 8 garis miring 40. Disebut sebagai lokutara cita karena kesadaran ini membawa kita keluar dari loka, keluar dari lingkaran kelahiran dan kematian, melampaui loka, melampaui pancu padana kanda, melampaui agregat yang menjadi objek kemelekatan, ya. Atau dengan kalimat populernya, lokutara cita adalah kesadaran pencerahan. Jadi kalau seseorang tercerahkan, itu sesungguhnya dia di dalam arus kesadarannya muncul lokutara cita. Ya, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang satu adalah kusala cita, yang kelompok kedua vipaka cita, ya. Kusala dan buahnya mempunyai nama lain. Kusala cita adalah magga cita atau kesadaran jalan, dan pala cita atau kesadaran buah, ya, jalan dan buah. Fungsinya berbeda. Kesadaran jalan pada saat dia muncul, fungsinya adalah menghancurkan kilesa. Ya, sesuai dengan tingkatan pencerahannya. Kalau yang muncul adalah sotapati magga cita, ya, kesadaran jalan sotapati, ya, pemasukan arus, maka dia akan menghancurkan kilesa-kilesa tertentu atau belenggu, yaitu apa? 3 belenggu yang hancur, yaitu sakkaya didik, pandangan salah tentang identitas diri, hancur. Tidak ada lagi aku, diri, roh, jiwa, enggak. Dia udah enggak percaya lagi.
Kemudian belenggu yang kedua yang patah, yang dihancurkan adalah Silabata paramasa, yaitu apa? Kemelekatan terhadap ritual, kemelekatan terhadap upacara ini, upacara itu, ritual ini, ritual itu, dengan menganggap penting loh mengadakan ritual ini, karena lakukanlah ritual ini supaya kita tercerahkan, lakukanlah ritual ini supaya rezekinya banyak. Kalau Anda pengen dapat rezeki, banyak rezeki, nggak ada ritual apapun. Yang harus Anda lakukan adalah berdanalah yang banyak. Kalau ritual bisa membuat orang kaya, hari ini manusia di muka bumi udah kaya semua, betul tidak? Benar nggak logikanya? Kalau ritual bisa membuat seseorang jadi kaya, enak dong, ya nggak? Nah, udah numpang terus aja, kita ikut aja ritual. Ya, tapi kenapa kok manusia di bumi tidak kaya semua juga, padahal ritualnya sama loh? Ya enggak? Kepret-kepretnya sama juga loh. Kok beda-beda hasilnya? Ya, jadi tidak ada ritual apapun yang bisa membuat Anda apa-apa. Yang berlaku adalah hukum sebab dan akibat. Seorang Sotapanna sudah tidak percaya lagi, tidak melekat lagi kepada upacara tertentu, ritual tertentu, pret itu udah enggak. Ya, jadi belenggu yang ketiga yang dihancurkan adalah Wicikicca, Sangyojana, belenggu tentang keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, dan latihan. Dia sudah tidak ragu lagi. Kenapa? Karena dia sudah merasakan hasilnya sendiri. Dia sudah melihat sendiri dengan latihan-latihan dia. Nah, nanti Sakadagami Magga juga tidak menghancurkan apa-apa, tetapi dia melemahkan, semakin dilemahkan. Kemudian Anagami dia menghancurkan lagi dua, yaitu Kama, raga, dan patiga, ya, yaitu belenggu hasrat-hasrat indrawi, ingin menikmati kenikmatan, kepuasan sensual. Seorang anagami sudah tidak bisa. Bukannya tidak mau, dia tidak tertarik lagi sudah. Ya, jadi kalau Anda para istri atau suami, kalau pasangan Anda bermeditasi gitu ya, kalau tiba-tiba setelah pulang dari retret kok berubah, berarti mungkin dia anagami sudah. Ya, mungkin dia sudah mencapai tingkat kesucian. Di Myanmar banyak cerita-cerita seperti itu. Seorang suami pergi retret, pulang berubah, sudah tidak bisa lagi menjalani kehidupan rumah tangga lagi gitu. Tapi ya istrinya paham, oh suami sudah jadi anagami gitu. Ya, makanya kalau Anda masih melekat pada suami atau istri, kalau pasangan Anda berangkat retret dipesenin, Sakadagami berhenti ya Pak. Jangan diterusin ke anagami Pak. Ya, dipesenin. Ya. Nah, anagami mematahkan belenggu itulah mengapa dia sudah tidak bisa lagi menjalani kehidupan, menikmati kehidupan rumah tangga, karena kama raganya sudah nggak ada. Nafsu untuk menikmati kepuasan indrawi sensual sudah nggak ada lagi. Patiga juga nggak ada lagi. Patiga tadi apa? Kemarahan, kebencian, antipati sudah nggak ada lagi. Seorang anagami is just so nice person. Ya, sebentar lagi dia arahat. Ya. Yang terakhir adalah arahat, dia menghancurkan semua belenggu. Anagami masih mempunyai belenggu 5, yaitu yang disebut belenggu yang atas, yang mengikat dia untuk terlahir di alam atas, yaitu rupa raga, hasrat untuk terlahir, keinginan untuk terlahir di alam Brahma rupa, materi halus. Arupa raga masih membelenggu dia, ingin terlahir di alam Brahma arupa. Kemudian mana, kesombongan masih ada. Nah, selamat kita ya, tenang. Kalau kita masih punya kesombongan, tenang, karena ternyata anagami juga masih punya kesombongan. Sama dong ya, beda. Kesombongannya anagami nggak seperti kesombongan kita. Ya, kesombongan dia sangat lembut sekali, kita kasar kesombongannya. Ya, kemudian belenggu yang keempat adalah yang anagami masih punya udaca, kegelisahan. Anagami masih gelisah, masih ada kegelisahan.
Kemudian belenggu yang kelima awija, sangyojana, yaitu belenggu tentang ketidaktahuan. Nah, 5 belenggu ini mengikat dia untuk terlahir di alam atas, ya, di alam Brahma rupa dan arupa, ya. Makanya anagami pada saat seorang manusia mencapai tingkat kesucian anagami dan kemudian dia meninggal dunia, setelah itu dia lahir di alam Brahma. Dia masih terikat di sana. Nah, di sana dia mencapai tingkat kesucian arahat, di mana 5 belenggu tadi hancur oleh arahata magga cita. Ini yang menghancurkan adalah magga citanya. Nah, lalu apa fungsi dari pala cita? Kesadaran buah. Fungsinya adalah untuk further enjoying, menikmati lebih lanjut the bliss of nibbana, satu itu. Kemudian fungsinya adalah untuk mendinginkan gitu, arus, menstabilkan arus cita yang sudah tercerahkan ini supaya stabil. Diberi contoh, ibaratnya ada rumput kering kebakar kan, kebakar oleh kekotoran batin, kemudian magga cita itu ibaratnya air disiram, apinya padam kan, tapi kan asapnya masih ada. Nah, ini fungsinya pala cita supaya asap tadi sudah lenyap juga, jadi tenang lagi gitu. Itu fungsi dari kesadaran buah, ya. Nah, 8 kesadaran buah dibagi menjadi 2 kelompok, kusala dan wipaka atau magga dan pala, masing-masing terdiri dari 4 sesuai dengan tingkat pencapaian pencerahan, yaitu sotapati, magga cita, sakadagami, anagami dan arahata. Buahnya juga seperti itu. 4. Tadi kita berbicara tentang jana. Ada berapa jana? 5. Kalau seseorang bermeditasi melalui jana dan kemudian menjadi sotapana, maka variasinya sotapati magga cita bisa menjadi 5 sesuai dengan jana kan. Sotapati magga cita, sotapati magga jana pertama, sotapati magga jana kedua, ketiga, keempat, kelima kan. Sakadagami magga juga 5 kan. Sakadagami magga jana pertama, jana kedua, jana. Jadi 5 kali 4 berapa anak-anak? Berarti Anda udah paham. Kali-kalian, perkalian. Kemudian buahnya juga begitu, 5 kali 4 20. 20 tambah 20 40 ditambah tadi lokia cita berapa? 81 berapa? 121 cita, selesai. Ini poin ini penting ya, jadi review ini penting Anda pahami untuk modal semester depan. Ya. Oke. Ya, dengan demikian maka review ini sudah selesai.